Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 PS1 dan 12 IPS 2. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai neraca saldo dan penyesuaian. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan dapat membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja pada perusahaan dagang. Nah, untuk kali ini fokus untuk membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian saja. Nah, pada sebelumnya kita telah menyelesaikan sampai dengan menentukan saldo akun di setiap buku besar. Selanjutnya, akun tersebut saldonya akan disusun dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo. Jadi, neraca saldo adalah daftar yang memuat saldo-saldo akun di buku besar. Neraca saldo dibuat untuk memverifikasi apakah saldo debit dan kredit menunjukkan jumlah yang seimbang. Oleh sebab itu, setiap akhir periode perlu dibuat neraca saldo. Data yang disusun di neraca saldo adalah saldo-saldo yang terdapat pada buku besar, selanjutnya disusun dalam format neraca saldo sebagai berikut. Nah, jadi formatnya itu seperti ini. Ada tulisan nama perusahaan, kemudian ada judul neraca saldo, kemudian periode. Misalnya periode akhir tahun Desember 2020. Nah, di sini ada tabel. Pertama nomor akunnya berapa, kemudian nama akunnya apa, misalkan kas, tapi utang dagang, kemudian saldonya tadi dituliskan dalam debit atau kredit. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh sebagian dari cara memuat neraca saldo di bawah ini. Di sini ada data keuangan perusahaan dagang Berkah per 30 Juni 2019. Jadi di sini ada beberapa contoh buku besar. Bagian akun kas bersaldo debit 32.280.000. Kemudian ada buku besar piutang dagang. Di sini saldonya sebesar 20 juta rupiah bagian debit. Kemudian buku besar penjualan saldonya sebesar 39.500.000 di sisi kredit. Kemudian ada buku besar potongan penjualan dengan saldo debit 220.000. Ada pula buku besar modal usaha di kredit saldonya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan dividen, buku besarnya bersaldo kredit 3 juta rupiah. Nah, berdasarkan sebagian buku besar di atas, maka neraca saldonya sebagai berikut. Jadi yang tadi bersumber dari buku besar itu dicantumkan di neraca saldo. Misalkan dari kasnya sendiri dituliskan di debit sebesar 32.280.000, kemudian piutang dagang juga bersaldo di debit sebesar 20 juta rupiah. Jadi hanya dipindahkan saja dari buku besar, dituliskan sesuai nama akunnya, kemudian saldonya di debit atau di kredit. Kemudian di sini misalkan ada yang lain lagi juga dituliskan sampai selesai, sampai di buku besar itu semua sudah masuk di neraca saldo. Kemudian jangan lupa dijumlahkan juga. Pastikan jumlah antara debit dan kredit itu jumlahnya sama. Misal jika tidak, berarti ada saldo yang salah penempatannya. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Pada akuntansi perusahaan jasa sudah dibahas tentang jurnal penyesuaian dengan tujuan untuk menyesuaikan akun-akun yang belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Beberapa akun yang perlu penyesuaian diantaranya yang pertama ada pemakaian bahan habis pakai seperti perlengkapan. Kemudian yang kedua ada pendapatan yang masih harus diterima. Jadi pendapatannya itu belum diterima.
tetapi sudah seharusnya tuh menjadi pendapatan kita tetapi belum diterima. Kemudian yang ketiga ada beban yang masih harus dibayar. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Yang keempat ada beban dibayar di muka. Selanjutnya ada kerugian piutang tak tertagih. Dan yang terakhir ada penyusutan harta tetap. Nah, penyesuaian untuk akun di atas sebenarnya sudah dipelajari. Nah, misalkan lupa, silahkan dilihat kembali di perusahaan jasa. Nah, di perusahaan dagang ini pada prinsipnya sama untuk penyesuaian akun-akun di atas. Hanya di perusahaan dagang ada tambahan akun yang disesuaikan yaitu persediaan barang dagang. Pada penyesuaian persediaan barang dagang dikenal dua pendekatan dalam penyesuaian yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Pendekatan tersebut terkait dengan akun yang terdapat di perusahaan dagang seperti persediaan barang dagang, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas lebih lanjut di contoh ini. Nah, jadi ini ada macam penyesuaian dan bagaimana sih apabila kita ingin menulis jurnal penyesuaiannya. Misalkan di A, ada pemakaian perlengkapan. Yang artinya jumlah yang disesuaikan adalah jumlah yang terpakai. Nanti jurnal penyesuaiannya dituliskan beban perlengkapan debit senilai sekian, kemudian perlengkapan kredit senilai sekian. Kemudian di bagian B ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Nanti jurnal penyesuaiannya dituliskan menjadi misalkan piutang dagang senilai XXX di debit, kemudian ada pendapatan di kredit senilai XXX. Selanjutnya ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaiannya dituliskan bagaimana? Jurnal penyesuaiannya dituliskan menjadi misalkan masih harus membayar beban listrik. Beban listrik senilai sekian di debit, kemudian utang di kredit sekian-sekian. Kemudian sama untuk kasus utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Untuk kasus yang pertama ada saat penerimaan dicatat sebagai utang. Jumlah yang disesuaikan adalah jumlah yang sudah terlampaui. Nah, jadi nanti jurnal penyesuaiannya dituliskan pendapatan diterima di muka debit sekian-sekian, kemudian pendapatannya di kredit sebesar sekian-sekian. Nah, yang lain bisa dibaca sendiri, pada prinsipnya sama. Karena di sini sudah dijelaskan secara detail dan bagaimana jurnal penyesuaiannya. Nah, kita fokus ke yang baru, yang khusus hanya ada di perusahaan dagang, yaitu untuk macam penyesuaian persediaan barang dagang. Jadi di sini ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan dengan metode pendekatan ikhtisar laba rugi. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya dituliskan ikhtisar laba rugi debit sebesar sekian, kemudian persediaan barang dagangan awal, kredit senilai sekian, kemudian persediaan barang dagangan akhir, debit sebesar sekian, kemudian ikhtisar laba rugi, kredit sebesar sekian. Nah, berbeda dengan menggunakan metode pendekatan harga pokok penjualan. Itu dituliskan di jurnal penyesuaiannya yaitu harga pokok penjualan sebesar sekian di debit, kemudian persediaan barang dagangan awal di kredit sebesar sekian, kemudian pembelian di kredit sebesar sekian, beban angkut pembelian di kredit sebesar sekian, kemudian persediaan barang dagang akhir
didebet lagi sebesar sekian. Retur pembelian dan pengurangan harga didebet sebesar sekian, potongan pembelian didebet sebesar sekian, dan harga pokok penjualan dikredit sebesar sekian. Nah, berikut ini data neraca saldo usaha dagang Merdeka per 31 Desember 2019. Di sini ada nomor akun 103, ada persediaan barang dagangan sebesar 27.600.000 di debit, kemudian ada pembelian di debit 50 juta, ada beban angkut pembelian di debit sebesar 4.500.000, ada retur pembelian di kredit sebesar 500.000, ada potongan pembelian di kredit sebesar 1.250.000. Nah, ini hanya contoh sedikit saja. Data penyesuaian per 31 Desember 2019 adalah persediaan barang dagangan pada 31 Desember 2019 sebesar 20 juta rupiah. Nah, jadi persediaan barang dagang di akhirnya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang sebagai berikut. Yang pertama kita bahas untuk menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagang awal tercatat di neraca saldo sebesar 27.600.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah ikhtisar laba rugi debit sebesar 27.600.000. Kemudian persediaan barang dagangnya kredit sebesar 27.600.000. Ini persediaan barang dagang awal. Kemudian persediaan barang dagang akhir menurut data penyesuaian 20 juta rupiah, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah persediaan barang dagang debit sebesar 20 juta rupiah, kemudian ikhtisar laba rugi kredit sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua ada pendekatan harga pokok penjualan. Jurnal penyesuaian kita gabung dalam satu jurnal sebagai berikut. Kalau yang tadi menggunakan metode ikhtisar laba rugi, nah kalau ini menggunakan pendekatan HPP. Jadi di sini ada HPP debit sebesar 27.600.000, persediaan barang dagang awal kredit sebesar 27.600.000, persediaan barang dagang akhir debit sebesar 20 juta rupiah, harga pokok penjualan kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian HPP debit sebesar 50 juta rupiah, pembelian kredit sebesar 50 juta rupiah. HPP debit sebesar 4.500.000, kemudian beban angkut pembelian kredit sebesar 4.500.000. Ada retur pembelian dan pengurangan harga debit sebesar 500.000, kemudian HPP kredit sebesar 500.000. Terakhir ada potongan pembelian debit sebesar 1.250.000 dan ada HPP kredit sebesar 1.250.000. Nah, jadi kalau yang perbedaannya kalau misal menggunakan metode pendekatan ikhtisar laba rugi, di sini ada akun yang namanya ikhtisar laba rugi, di mana persediaan barang dagang awal itu dituliskan jurnal penyesuaiannya ikhtisar laba rugi debit, kemudian persediaan barang dagang awal kredit, dan persediaan barang dagang akhir debit, kemudian ikhtisar laba rugi kredit. Nah, untuk pendekatan harga pokok penjualan ini kan ditulis digabung dalam satu jurnal, makanya tiap penyesuaiannya itu dituliskan masing-masing HPP debit, kemudian persediaan barang dagang kredit, kemudian ada lagi persediaan barang debit, HPP-nya kredit. Di sini ada lagi HPP sebesar 50 juta rupiah debit, kemudian pembelian
sebesar 50 juta rupiah kredit. Nah, ini sebenarnya lebih memudahkan saja agar tidak terjadi kekeliruan. Kalau misal diringkas menjadi seperti ini, HPP-nya jadi 1 juga bisa, tapi nanti bisa saja terjadi kemungkinan kesalahan dalam penghitungan, jadi lebih baik digabung dalam HPP di masing-masing penyesuaian seperti ini. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila masih ada yang belum paham, silakan bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.